Matematika, tema 8 materi pecahan. Mari kita mengenal apa itu pecahan. Pecahan merupakan bagian dari kesatuan. Nah, lihatlah contoh yang ada di layar. Pada layar ada kue donat yang masih utuh, kemudian dibelah menjadi dua bagian sama besar, yang kita sebut setengah. Bagian satunya disebut setengahnya, bagian satunya disebut setengah. Nah, di bagian bawah itu ada donat juga yang dibelah menjadi dua bagian, tetapi bagian yang lainnya lebih besar, bagian yang lainnya lebih kecil. Nah, dari dua contoh ini, yang disebut pecahan adalah contoh yang bagian atas. Bagian di mana donat dibelah menjadi dua bagian sama besar. Jadi disebut pecahan jika bagian-bagian yang dipisah atau dipecah itu ukurannya sama besar. Pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Mari kita lihat contoh yang lainnya. Pada layar ada dua diagram batang. Ayo perhatikan gambar diagram batang pada sisi kiri. Ini disebut bukan pecahan. Bukan pecahan setengah atau bukan pecahan 1/2. Kenapa? Karena bagian yang diarsir ungu lebih kecil, lebih sedikit daripada bagian yang tidak diarsir. Nah, ini bukan pecahan. Seperti yang Mem sudah katakan sebelumnya, disebut pecahan jika bagiannya itu sama besar. Lihat diagram di sebelah kanan. Ini yang disebut pecahan. Kenapa? Karena bagian ungu yang diarsir sama besar dengan bagian putih yang belum diarsir. Ini disebut pecahan 1/2. Ya, jadi dari satu diagram dibagi dalam dua bagian, bagian yang sudah diarsir dengan bagian yang belum diarsir, sehingga ini disebut 1/2. Perhatikan lagi contoh selanjutnya tentang pecahan 1/2 atau 1/2. Perhatikan donat pada sisi kiri. Di situ ada gambar satu donat yang belum dipisah. Kemudian di bagian tengah dua bagian donat sama besar atau donatnya sudah dipisah menjadi dua bagian yang sama besar. Satu bagian donat yang dipisah tadi itu disebut setengah atau 1/2. Contoh lainnya, kalian memiliki makanan di rumah, misalnya kalian punya biskuit. Biskuitnya kalian belah menjadi dua bagian yang sama rata. Ya, jadi dua bagian ini disebut setengah-setengah. Kalian akan bilang seperti ini. D, ini wafernya setengah buat adik, setengah buat kakak. Nah, jadi bagian yang sama adik kalian itu disebut setengah, bagian yang sama kalian disebut juga setengah. Jadi, yang sama adikmu itu 1/2-nya, yang sama kamu juga 1/2 atau 1/2. Pada pecahan 1/2, 1 merupakan pembilang dan 2 merupakan penyebut. Jadi 1 itu adalah 1 donat, per 2 itu adalah bagian yang kalian pisahkan, yang kalian belah. Kalian membelahnya menjadi dua bagian, sehingga 1/2. 1 donat dibelah menjadi 2, 1/2. Pecahan 1/2 juga dapat digambarkan oleh bagian yang diarsir. Coba kalian lihat gambar kotak di sebelah kanan. Di situ ada dua kotak, satu bagiannya diarsir berwarna hitam, sehingga pecahannya 1/2. Satu bagian yang diarsir dari dua kotak yang ada. Mari kita pelajari tentang pecahan 1/3 atau 1/3. Sama halnya dengan pecahan 1/2. Kalau 1/2 dibagi dalam dua bagian, maka 1/3 dibagi dalam 3 bagian. Contohnya di layar ada kue jeli atau agar-agar yang dibagi menjadi 3 bagian sama besar.
Sehingga ini disebut pecahan 1/3. Satu jeli yang dibagi ke dalam 3 bagian. Mari kita baca keterangannya. Jika sebuah benda utuh dibagi menjadi 3 bagian sama besar, maka setiap bagiannya dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3 atau 1/3 atau 1/3. Pada pecahan 1/3, 1 merupakan pembilang dan 3 merupakan penyebut. Jadi masing-masing bagian dari jeli yang dipisah ini disebut 1/3. 3 jeli, yang satu yang dipisah disebut 1/3, yang satunya disebut 1/3, satunya lagi disebut 1/3. Jadi bagian-bagian yang dipisah ini ada 3, itu masing-masing kita sebut 1/3. Misalnya kalian ada bertiga, si A memberikan 1/3 jelinya, si B memberikan 1/3 jelinya, dan si C memberikan 1/3 jelinya. Jadi masing-masing orang ini mendapatkan 1/3 bagian dari keseluruhan kue jeli yang ada. Dan pecahan 1/3 juga dapat digambarkan oleh bagian yang diarsir. Lihat gambar kotak di sebelah kiri, itu ada 3 kotak yang saling beruntut. Bagian tengahnya diarsir hitam, hanya satu bagian yang diarsir hitam dari ketiga kotak yang ada, sehingga pecahannya 1/3. Satu kotak yang diarsir dari 3 kotak yang ada. Selanjutnya mari kita pelajari pecahan 1/4. Sama seperti sebelumnya, jika ada pecahan 1/4, maka kita ketahui ada satu benda, satu kue yang dibagi ke dalam 4 bagian sama rata. Mari kita baca keterangannya. Sebuah kue dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Setiap potongan kue tersebut dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4. Pada pecahan 1/4, 1 merupakan pembilang dan 4 merupakan penyebutnya. Nah, jadi bagian-bagian dari kue yang dipisah ini itu namanya 1/4, seperti yang ada pada layar. Dan dapat dinyatakan dalam gambar seperti yang ada di layar sebelah kiri. Nah, di situ ada 4 kotak, satunya diarsir sehingga pecahannya 1/4. Satu yang terarsir dari keempat kotak yang ada. Nah, pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Perhatikan yang ada di layar. Pecahan dapat digunakan untuk menyatakan bagian yang diarsir. Pada gambar di samping ada 3 bagian yang diarsir dari 5 bagian seluruhnya. Jadi nilai pecahan untuk bagian yang diarsir adalah 3 dari 5 atau 3/5. Nah, itu coba lihat di sudut kanan. Ada lingkaran yang sudah dibagi ke dalam 5 bagian dan 3-nya diarsir. Sehingga pecahannya 3/5. 3 bagian yang diarsir dari 5 bagian yang ada. Perhatikan contoh berikut, perhatikan bagian bawah. Ada lingkaran dibagi menjadi 2 saja. Kemudian satunya diarsir sehingga pecahannya 1/2. Satu yang bagian diarsir per 2 dari keseluruhan yang dibagi. Contoh kedua 1/3. Lingkaran dibagi ke dalam 3 bagian, satu bagiannya sudah diarsir sehingga pecahannya 1/3. Yang ketiga ada lingkaran dibagi ke dalam 4 bagian, 4, satu bagiannya diarsir sehingga pecahannya 1/4. Selanjutnya yang terakhir, lingkaran dibagi ke dalam 4 bagian juga, tetapi ada 3 bagian yang sudah diarsir sehingga bentuk pecahannya adalah 3/4. Nah, coba lihat contohnya. Lihat ada kotak 4, satunya sudah diarsir. 4, satunya diarsir sehingga kalau dipecahkan menjadi 1/4. Selanjutnya 4 bagian, 2 diarsir sehingga pecahannya jadi 2/4. Selanjutnya
Ini ada 4 bagian, tapi ada 3 yang diarsir dari keseluruhannya 4 bagian, sehingga pecahannya jadi 3/4. Selanjutnya 6 bagian, 3 yang diarsir. Jadi pecahannya 3/6. Selanjutnya berarti 2/6. Nah, itu dia pecahan dalam bentuk arsir. Sekian dan terima kasih. Mem akan melanjutkan pada video selanjutnya masih dengan tema matematika materi pecahan. Sampai jumpa.